Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita di mata kuliah studi kitab fikih siasah, di mana pada pertemuan kali ini yaitu melanjutkan daripada pertemuan yang telah kita mulai ketika pertemuan yang luring di minggu kemarin. Nah, pada waktu kemarin, kalau tidak salah kita sampai di sini ada ya, al-fasl tsalitsu fi kita liman imtana'a minal muharibin wa qata'it turuki. Nah, al-muharibin itu ya, adalah orang-orang yang memerangi, orang-orang yang berbuat onar, para penjahat. Wa qata'ut turuki jamak dari qatil. Jamak artinya merujuk kepada orang banyak. Qati'. Qati'un artinya adalah orang yang memotong, tapi di sini artinya para begal. Nah, begal di dalam pandangan Islam itu masuk bagian dari al-muharibin. Orang-orang yang berbuat keonaran, orang-orang yang berbuat kerusuhan, huru-hara di masyarakat. Kemudian di dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, yang menjadi dasar bagi hukuman bagi para begal adalah innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu sampai kepada akhir ayat. Nah, di dalam ayat ini kemudian fakhtalafal fuqaha di baris terakhir fi hukmi hadzal ayati ala salasati mazahib. Kemudian para ulama itu ikhtalaf itu berselisih pendapat. Fuqaha itu adalah jamak dari faqih, orang yang mengerti ilmu agama atau ahli agama atau ahli hukum atau ilmuwan hukum Islam, berikhtilaf atau tidak bersepakat terkait tentang hukmi hadhil ayat, ya, tentang penafsiran terhadap ayat ini, hukumnya bagaimana nanti, istimbat hukumnya. Perbedaan itu ala salasati madzhab, menjadi tiga kubu besar atau tiga. Ahaduha, nah yang pertama atau madhab yang pertama, annal imama wa manistanabahu ala kitalihim minal wulati bil khiyari baina ayyaqtula wa la yasluba. Bahwa seorang imam, anna itu artinya sesungguhnya ya, al-imam, seorang imam atau penguasa, wa manistanabahu dan siapa saja yang ya, berposisi sebagai imam pengganti penguasa yang mewakilinya itu bil khiyari baina ayaktula wa yaslu, ya, itu diberikan opsi. Menurut pendapat pertama ini mereka diberikan opsi antara membunuh para begal, ya, wala yaslub, tetapi tidak mensalib mereka. Salib ya dipenteng itu ya, dipenteng. Wa baina ayaktula wa yaslub, dan juga boleh seorang imam itu ya dibolehkan juga untuk membunuh sekaligus menyalib. Kemudian wa baina ayaqta'a aydiyahum wa arjulahum min khilaf. Begitu juga boleh seorang imam itu memotong tangan mereka dan kaki mereka secara bersilang. Wa baina ayyunfiyahum minal ardi, atau diasingkan. Jadi di ayat yang kita baca di slide sebelumnya tadi, menurut pandangan mazhab pertama, ini pilihan, semuanya pilihan ya. Boleh untuk dibunuh dan disalib, dibunuh saja tidak disalib, dipotong tangannya, atau boleh diasingkan. Pendapat ini adalah qaulus Sa'id bin Musayyab wa Mujahid wa Atha wa Ibrahim an-Nakhai. Ini adalah pendapat ini adik-adik ya. Wal mazhabus tsani, adapun mazhab yang kedua, anna man kana minhum dzara'yan wa tadbirin qatlahu wa lam ya'fu anhu. Ya. Boleh ya, mazhab kedua berpendapat siapa di antara para penjahat itu yang menjadi otak, yang menjadi pelaku, ya, think-tanknya siapa, skenario kejahatannya itu siapa. Nah, orang yang menjadi skenario, bosnya itu, pemikir ahlinya itu, maka
harus dibunuh, tidak boleh diampuni. Wa man kana dza batashin wa quwwatin quti'a yaduhu wa rijluhu. Kalau itu bukan pemikirnya, tetapi di antara tokohnya yang mempunyai pengaruh besar, maka dipotong tangan dan kakinya min khilafin secara, yaitu bersilang. Waman lam yakum minhum dara'yan wala batashin azzarahu wa habasahu. Tapi para penjahat yang tidak punya unsur seperti itu, dia hanya pengikut saja, maka tidak perlu dibunuh, tidak perlu dipotong tangan, ya cukup azzarahu wa habasahu, ya, diasingkan dan dipenjara. Wa hadza madhhabu qaulu Malik. Ini mazhabnya Imam Malik, ya. Wa ta'ifatun min fuqaha'il Madinah, ya, dan sekelompok ahli fikih di negeri Madinah. Sehingga kalau di pendapat yang pertama tadi, pokoknya penguasa itu boleh memilih antara 4 hukuman yang dijatuhkan kepada para penjahat tadi, quta'ut thariq atau al-muharibin. Atau kalau pendapat kedua justru tidak seperti itu, ya. Yang dilihat adalah sifatnya, apakah dia hanya pengikutnya para penjahat, bolohure adik-adik, atau dia pemimpin eksekutor, ya, pemimpin lapangannya, atau justru backingnya. Nah, backingnya ini yang harus dibunuh dan disalib, dibunuh, ya, kemudian pemimpin eksekutor lapangan, ya, kepala penjahatnya di lapangan ketika beraksi itu dipotong tangan dan kakinya, tapi kalau pengikutnya saja itu baru diasingkan dan dipenjara. Wal madhabus tsalis. Ya, tadi sudah sampai mazhab keberapa tadi? Mazhab kedua. Sekarang mazhab ketiga, yang terakhir. Annaha martabatun bi ikhtilafi af'alihim la bi ikhtilafi sifatihim. Ya, sesungguhnya hukuman bagi para pembegal itu disesuaikan dengan ikhtilafu af'al. Ya, sesuai dengan perbedaan pekerjaannya. Pekerjaannya mereka ketika melakukan aksi kejahatannya. La bi ikhtilafi sifatim, tidak dipandang sebagai sifatnya, atau tidak dipandang dia posisinya di geng itu apakah sebagai kepalanya, tim hurenya, atau otak, ya, otaknya, otak ya, otak organisasi, ya. Tetapi yang dilihat adalah siapa yang melakukan kejahatan. Ya, faman qatala wa akhadzal mala qutila wasuliba. Siapa yang membunuh dan mengambil harta, apakah itu bosnya, ketua eksekutornya, atau pengikutnya. Pokok kalau dia membunuh dan ngambil harta, maka hukumannya qutila, dibunuh, wasuliba, dan disalib. Waman qatala walam ya'khudz al-mala walam ya'khudzil mala. Barikia siapa yang membunuh tapi tidak ikut ambil harta, qutila walam yuslab, maka dia dibunuh tetapi tidak disalib. Waman akhadzal mala walam yaqtul. Ada orang yang penjahatnya ketika eksekusi itu mengambil harta tapi tidak ikut membunuh, maka hukumannya quti'at yaduhu wa rijluhu min khilaf. Maka dipotong tangannya dan kakinya secara silang. Waman karraha wa hayyaba wa lam yaqtul wa lam ya'khudil mala uzira wa lam yuqtal wa lam yuqta. Barang siapa yang menakut-nakuti, tidak ikut membunuh dan juga tidak ikut merampas hartanya, maka uzira, dia ditakzir, wa lam yuqtal, tidak perlu dibunuh, tidak perlu dipotong tangannya. Wa huwa qaulu mazhab Ibnu Abbas wal Hasan. Wa qatadah wa sadyu wa huwa. Nah, gimana bacanya adik-adik? Masa wasadiu? Saya belum tahu cara bacanya. Wa huwa madhabus Syafi'i radhiyallahu anhu. Termasuk juga ini pendapatnya Imam Syafi'i. Wa qala Abu Hanifah in qatalu wa akhadzul al-mala fal imamu bil khiyari baina qatlihim thumma salabihim wa baina qati'atihim wa arjulihim min khilafin thumma qatal, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang memaknai au yungfau minal ardi. Au yungfau minal ardi ini faqad ikhtalafa ahlu ta'wili fihi ala arba'ati aqawil. Ikhtalafa, kalau ada kata ikhtalafa mesti tidak bersepakat.
Siapa di sini yang tidak bersepakat? Ahli takwil. Ahli takwil, takwil ya. Fihi ala arba'ati aqwal, terhadap hukum arti yungfau minal arti. Ya. Ahadwa annahu ib'adu min biladil Islam ila biladis syirki. Makna yang pertama, ada 4 qaul ya, ada 4 pendapat atau 4 makna. Yang pertama adalah maksud dari au yungfau minal arti ini ada ib'aduh min biladil Islam, menjauhkan para penjahat tadi dari negeri muslim ila biladis syirki, kepada negara-negara syirik non muslim, atau dideportasi, mungkin seperti itu, diusir dari negaranya. Siapa yang berpendapat sini? Qaulu Malik bin Anas, Imam Malik, wal Hasan, wal Qatadah, wa Zuhri, wa Ibrahim. Nah, kemudian wasani, pendapat yang kedua, annahu ikhrajuhum min madinatin ila ukhra. Ya, tidak perlu dari negeri muslim ke negeri kafir, ya cukup dikeluarkan dari min Madinah, dari kota di mana dia berasal, ila ukhra, kepada kota yang lain, ya diusir, dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Pendapat ini adalah pendapatnya Umar bin Abdul Aziz wa Sa'id bin Jubair. Wasalis annau al-habsu. Nah, yang ketiga ya dia dipenjara saja. Ini pendapatnya Abu Hanifah dan Malik. Jadi kalau kita lihat ada 2 pendapatnya Imam Malik ya. Qaulu Malik bin Anas, pendapat yang pertama tadi, sama yang ketiga. Warabi wa huwa ayutlabu li iqamatil hududi alaihim fayubhidu wa hadza qaulu Ibnu Abbas wa Syafi'i. Nah, mereka itu dihad. Nah, kemudian baru dijauhkan. Bahwa ayut labu li iqamatil hudud. Mereka diminta, para penguasa itu diminta untuk menegakkan hukuman had kepada mereka. Mereka siapa? Ini para penjahat. Fayub adu wa hadza qaulu Ibnu Abbas wa Syafi'i. Ya, dihad dulu maksudnya, kemudian baru diasingkan. Apakah dipotong tangannya dulu terus diasingkan? Ya, dipotong kakinya secara silang dan tangannya, kemudian diasingkan. Nah, ini kawan-kawan studi teks kita pada pertemuan kali ini yang membahas tentang perang melawan penjahat ya, atau hukuman-hukuman yang diberikan kepada para penjahat. Di antaranya adalah qati'ut thariq atau para begal.